Bismillahirrahmanirrahim. Tentang iktikaf ya Mas ya. Sebenarnya iktikaf ini adalah sebuah ibadah yang sangat mulia dan unik saya kira. Iktikaf itu sebuah ibadah yang selaras dengan kebutuhan manusia untuk hening, untuk tenang. Dan bahkan mungkin di agama-agama non-muslim ada istilah mereka itu meditasi, atau mungkin orang-orang zaman dahulu mereka melakukan bertapa. Itu kan dalam rangka mereka ingin menghadirkan ketenangan. Maka sebenarnya ketika kebutuhan naluri manusia untuk mencari teduh, tenang, tentram, khusyuk itu bertemu dengan syariat Islam, maka itu adalah sebuah keuntungan bagi kita sebagai seorang muslim. Secara manusia kita butuh tenang, secara agama ternyata memfasilitasi ketenangan itu dengan al-i'tikaf. Al-i'tikaf itu kalau secara bahasa adalah al-mukthu wal lubsu fil masjid, atau berdiam diri, menetap diri di dalam masjid. Itu secara bahasanya. Baru kemudian kita berbicara i'tikaf di bulan Ramadan, itu maksudnya apa? I'tikaf di bulan Ramadan itu maksudnya adalah berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada unsur taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar berdiam diri tidak ada niatan untuk itu, ya tidak terhitung i'tikaf. Contoh ke masjid berdiam diri dalam rangka untuk connect wifi gratis, seperti masjid ini alhamdulillah, atau musola ini ada wifi gratisnya. Atau mungkin sekedar berteduh tanpa ada niatan ibadah sama sekali, tidak ada niatan untuk zikir, tilawah, murojaah atau tadabbur dan lain sebagainya, maka itu ya sekedar dihitung sebagai nyantai saja, nyantai berteduh di masjid. Tapi kalau i'tikaf itu harus ada niat taqarrub lillahi ta'ala. Baru kemudian secara aktivitas taqarrub itu diwujudkan dengan apa? Yaitu monggo silahkan bebas. Bisa jadi taqarrubnya dengan zikir, dengan kalimah thayyibah, dengan tilawatul Qur'anul Karim, kemudian dengan tadabbur, dengan membaca bacaan-bacaan yang islami. Itu juga bagian dari i'tikaf. Bahkan kemudian di masjid-masjid yang besar itu kan rangkaian i'tikaf itu kemudian diselenggarakan dengan berbagai macam aktivitas, entah itu qiyamul lail, tilawatul Qur'anul Karim, tadarus bareng, dan bahkan juga ada kajian-kajian keagamaan. Nah, tentu kalau Al-Fakir pribadi lebih menekankan kepada kajian keagamaan karena ini nyata-nyata erat kaitannya dengan taqarrub lillahi ta'ala. Awalnya menuntut ilmu itu kan ilmu yang apa saja tuh Mas, bisa itu ilmu agama, ilmu umum, tapi kita tidak menjamin kemudian orang-orang yang belajar fisika, kimia, matematika di dalam masjid itu terprogram untuk lillahi ta'ala. Bisa jadi ya sekedar belajar ilmu umum itu saja. Maka kalau saya pribadi menekankan adapun boleh membaca buku, iya, tapi adalah buku-buku yang erat kaitannya dengan keagamaan, entah itu tafsir, hadis, fikih, usul fikih, atau kajian keagamaan lainnya. Kemudian bagaimana hukum i'tikaf? I'tikaf adalah sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dan kemudian dia menjadi wajib kalau seandainya dia dinadarkan. Lalu muncul pertanyaan, bolehkah kita melakukan i'tikaf di luar bulan Ramadan? Ini ada khilaf antara ulama, karena ada ulama yang mensyaratkan i'tikaf itu harus dengan puasa. Di antaranya adalah Imam Malik. Imam Malik itu termasuk yang berpendapat bahwa i'tikaf itu salah satu syaratnya bukan sekedar berdiam diri di masjid, tapi ma'as shaum, dengan puasa. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan kalau sekedar boleh i'tikaf di luar bulan Ramadan, iya boleh. Tapi kalau berbicara kesunahan, kesunah muakkadahan dari i'tikaf ini, maka mereka menyaratkannya adalah di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka itu hukumnya sangat dianjurkan. Kembali kalau sekedar pertanyaannya boleh enggak di luar Ramadan, ya boleh. Itu hitungannya ya i'tikaf secara mutlak, itu boleh. Dan kemudian apakah masih mendapatkan pahala? Ya boleh-boleh saja, dan itu akan mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala dari jalur apa? Dari jalur dia yang dilakukan ketika i'tikaf. Dia mendapatkan pahala zikir, dia mendapatkan pahala tilawah, mendapatkan pahala murojaatul Quran dan lain sebagainya. Kemudian seseorang itu dikatakan i'tikaf harus melengkapi atau memenuhi syarat-syaratnya.
Jadi kalau ditanya syarat-syarat iktikaf itu apa Ustaz? Di antaranya adalah pertama dia adalah seorang muslim. Kemudian tamyiz, dia bisa membedakan antara baik dan buruk. Kemudian dia suci dari hadas yang besar. Kalau contoh dia hadasnya itu hadas kecil, ya monggo silahkan dilanjutkan tapi dengan berwudu dulu. Tapi kalau seandainya dia berhadas besar, contohnya adalah dia itu ihtilam atau mimpi basah, dia junub, maka hitungan iktikaf dia berhenti. Sudah alhamdulillah kalau seandainya dia iktikaf dari subuh sampai asar delalai, ketika di jam 2 dia ihtilam, maka ya sudah batal iktikafnya. Tapi tentu Allah la yudhi'u amala amilin, Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beramal soleh. Artinya bisa jadi Allah masih menghitung pahala iktikaf dari subuh tadi sampai jam 2 atau batalnya tadi gitu. Tapi kemudian dia harus membatalkan iktikafnya dan dia harus bersuci mandi besar. Kemudian selanjutnya adalah syarat selanjutnya, terutama untuk laki-laki ini ya, adalah masjidnya adalah masjid yang untuk jamaah. Jadi memang istilahnya adalah al-jami', tapi kemudian tetap dibolehkan masjid, tapi masjid yang untuk jamaah. Kalau sekedar langgar-langgar kecil, apalagi musola-musola yang di rumah, itu belum dihitung iktikaf, utamanya bagi laki-laki. Minimal dia iktikaf di masjid-masjid yang diselenggarakan jamaah. Kalau tidak diselenggarakan jamaah, maka dia belum dihitung iktikaf. Kalau itu Ustaz, dia masjid tapi tidak diselenggarakan Jum'ah Ustaz, dia tetap iktikaf, dihitung iktikaf. Jadi seseorang itu dikatakan iktikaf kalau seandainya iktikafnya adalah di masjid yang diselenggarakan jamaah atau Jum'ah. Adapun masjid yang di musola-musola rumah, kemudian musola-musola atau langgar-langgar kecil pribadi, itu belum dihitung sebagai iktikaf yang dimaksud. Kemudian sebagiannya juga menyarankan atau menyaratkan untuk berpuasa. Walaupun kalau al-fakir pribadi dalam hal kebolehan iktikaf lebih memilih pendapat bahwa iktikaf itu di luar Ramadan itu boleh dan kemudian dia tidak disyaratkan berpuasa gitu. Kemudian selanjutnya adalah meninggalkan mubasyarah ma'az-zauj atau meninggalkan cumbu rayu dengan pasangan. Jadi ini sangat jelas nggih hadis-hadis iktikaf itu di mana Rasulullah SAW keluar masjid itu pun sangat dibatasi, apalagi kok sampai kemudian masuk rumah dan melakukan aktivitas bercumbu rayu kepada pasangan masing-masing, itu harus dihindari. Kalau sampai kemudian itu terjadi maka batal iktikafnya. Kemudian kalau bagi istri ini masih diperbolehkan, tapi dengan syarat idznuz zauj atau izin dari suami. Ini merupakan syarat tambahan bagi perempuan-perempuan. Maka kemudian dalam konteks ini, dalam konteks perempuan, tata cara iktikaf bagi mereka ini memang agak berbeda. Ulama mengatakan bagi perempuan masih dibolehkan iktikaf ketika mereka iktikafnya hanya di musholal bait atau musola-musola atau ruang-ruang khusus yang berada di rumah, yang mana biasanya itu dijadikan untuk tempat sholat. Catatannya adalah ruang khusus. Kalau sekedar saya iktikaf tapi di kamar Ustaz, toh saya juga biasanya sholat di kamar kok, atau tilawah di kamar kok, itu belum terhitung iktikaf walaupun bagi si perempuan. Perempuan terhitung iktikaf di dalam rumah ketika posisinya adalah di musola-musola atau ruang-ruang khusus yang memang digunakan untuk melakukan ibadah, yaitu sholat ataupun tilawah. Kalau ruangan itu masih bercampur dengan ruang tamu, bercampur dengan ruang makan atau ruang untuk menyetrika baju, itu belum dihitung sebagai musholal bait atau ruang khusus untuk ibadah, dan kemudian dia belum dihitung sebagai iktikaf. Maka bagi dia boleh untuk opsinya adalah dia melakukan iktikaf di musola depan rumahnya. Apalagi sekarang, di era sekarang, musola-musola itu kan banyak ya Mas ya. Di kampung-kampung atau mungkin di kota-kota, di perumahan-perumahan itu mereka biasanya ada musola, ada masjid, ada jami, ada musola yang diperuntukkan untuk orang-orang perumahan. Tapi walaupun dia tidak digunakan untuk melakukan sholat Jum'ah, maka bagi perempuan monggo silakan iktikaf di sana. Itu adalah syarat-syarat untuk melakukan iktikaf. Di syarat-syarat ini ada yang ditanyakan Mas Dwi?
mau memastikan aja Ustaz. Jadi nanti yang terutama untuk yang laki-laki itu berarti tempat untuk iktikafnya itu di masjid yang dilaksanakan sholat Jumat Ustaz, atau mungkin jamaah biasa juga nggak apa-apa Ustaz? Apa harus? Apa-apa, iya. Jadi statusnya masjid, tapi kalau seandainya dia dijadikan untuk jamaah walaupun tidak Jum'ah, maka itu masih terhitung iktikaf. Kemudian apa saja adab-adab yang dilakukan seseorang saat dia beriktikaf? Adab-adab ini kaitannya dengan anjuran-anjuran, mustahab-mustahabnya, sunnah-sunnahnya. Di antaranya adalah memperbanyak zikir, kemudian sholat, tilawah, dan juga mutola'ah. Zikir jelas, entah itu la ilaha illallah, istighfar, kalimatut thayyibah, bertahmid, bertasbih, atau mungkin membaca zikir-zikir tertentu, atau mungkin dia mengulangi bacaan Al-Fatihah sekian puluh kali, sekian ratus kali, atau ayat tertentu dan lain sebagainya. Itu bagian dari zikir-zikir dan juga kalimat thayyibah, itu dibolehkan, monggo. Bisa juga dengan tilawatul Quranul Karim, membaca Al-Quran, deres. Kemudian bisa juga dengan membaca buku-buku Islami, membaca tafsir sejarah Nabi Muhammad, membaca hadis, membaca fikih atau usul fikih dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keagamaan, seperti itu. Kalau saya pribadi ya tadi membatasi tentang ilmu keagamaan agar kategori taqarrub lillahi ta'ala itu bisa terjaga. Jadi ketika seseorang membaca tafsir itu kan besar kemungkinan bahwa seseorang itu yang memang ingin mendalami agama. Tapi ketika seseorang itu belajar misalkan matematika atau mungkin mempersiapkan diri untuk tes apa mas ya, untuk PNS itu tes CPNS di dalam masjid, itu kebaikan, itu monggo silahkan. Tapi kalau niatnya adalah iktikaf, tentu itu masih ditanyakan. Bisa jadi yang menang adalah niat dia untuk CPNS tadi, bahwa kemudian dia mau mengambil keberkahan belajar CPNS di masjid, monggo, boleh-boleh saja. Tapi kalau yang ditanya adalah tentang syarat-syarat iktikaf tadi, kemudian aktivitas iktikaf tadi, ya kita kembalikan kepada rambu-rambu agama, di mana taqarrub lillahi ta'ala itu benar-benar tercapai atau enggak di orang tadi, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini dianjurkan mengambil posisi di bagian belakang masjid. Dalam rangka apa? Agar iktikaf kita tidak mengganggu orang-orang yang beraktivitas di soft depan. Maka ini sudah benar ya. Teknis penyelenggaraan masjid-masjid yang sering saya temui adalah mereka biasanya kalaupun memakai tirai, kemudian pembatas-pembatas, itu posisinya adalah di pojok-pojok, di pojok belakang, pojok kanan, pojok kiri, atau mungkin di emperan-emperan masjid tempat istirahatnya. Itu dalam rangka kalaupun dia tidur, maka dia tidak mengganggu orang-orang yang beraktivitas di depannya. Kalaupun dia sedang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah lainnya, entah itu baca buku, entah itu tilawah, maka dia tidak kemudian mengganggu orang-orang yang beribadah lainnya. Karena kan biasanya orang iktikaf itu dia bawa tas, bawa bekal, ada jaket. Kalau semuanya itu ngumpul di depan, ini akan menjadi bisa jadi menjadi makruhat bagi orang-orang yang sedang melakukan aktivitas lainnya. Kemudian di sini dianjurkan membawa bekal makanan, karena tuntutan iktikaf itu kan dia tidak boleh keluar dari itu ya, masjidnya. Maka kalau seandainya kemudian dia disibukkan dengan nyari iftar, nyari takjil, kemudian keluar cari makanan dulu, ganti dulu, ini tentu akan mengganggu aktivitas iktikafnya. Jadi dianjurkan, mustahab bagi orang yang akan iktikaf itu menyiapkan bekalnya, entah itu bekal makanan, minuman, kemudian bekal baju-baju, bekal-bekal toiletries, alat untuk mandi dan lain sebagainya. Kemudian mustahab lainnya atau adab lainnya adalah tidak berbicara kecuali hal-hal yang baik, bahwa tidak membatalkan seseorang iktikaf ketika kita ngobrol. Dia iktikaf, niatnya adalah 1 hari, kemudian habis sholat dia ketemu sama orang, ngobrol, ya nggak apa-apa. Itu tidak membatalkan iktikafnya. Tapi kemudian
kesunahan itikaf adalah menjaga pembicaraan dia agar dia mendapatkan pahala itikaf yang sempurna. Dia harus menjaga pembicaraan obrolan dia hanya pada hal-hal yang baik. Kemudian yang terakhir adalah seyogyanya seseorang ketika melakukan itikaf dia memilih masjid yang baik. Masjid baik itu apa? Syukur-syukur masjid itu adalah masjid yang sekaligus dijadikan sebagai ibadah Jumat. Artinya dia tidak mengurangi porsi itikafnya untuk keluar dari masjid. Kalau seandainya seseorang itu melakukan itikafnya di masjid, padahal masjid itu tidak dilakukan untuk Jumat, itikafnya tetap sah. Tapi kemudian ketika ada Jumatan, mau nggak mau dia harus keluar dari masjid yang tempat dia itikaf tadi. Nah, untuk mengurangi hal-hal seperti itu, maka sejak awal seseorang memilih masjid-masjid yang proporsional, ibaratnya seperti itu. Apalagi sekarang banyak masjid-masjid yang kita temukan itu mereka menyelenggarakan itikaf dengan berbagai fasilitasnya. Ya, sahur dan buka difasilitasi, kajian-kajian keagamaan difasilitasi, kemudian tempat tidur dan lain sebagainya. Maka dianjurkan bagi orang yang itikaf memilih masjid-masjid yang dengan model seperti itu. Di sini ada pertanyaan, Mas? Untuk kalau iktikaf itu ada waktu minimal berdiam dirinya, misalnya berapa lama seperti itu? Berarti tentang durasi iktikaf ya, teman-teman sekalian. Ada pertanyaan menarik tentang durasi seseorang iktikaf. Kalau merujuk ke Imam Malik tadi, karena beliau menyaratkan puasa, maka durasinya minimal 1 hari 1 malam. Walaupun kalau jumhur mengatakan ya aqallu ma yakunu fi ma'nal urfi minal lubsi wal muksi. Kalau jumhur mengatakan tidak ada batasan minimalnya. Sekedar seseorang itu berdiam diri, kalau al-muks wal lubsu itu kan berdiam diri ya. Jadi sekecil apapun seseorang itu, kalau seandainya dia statusnya sudah begogok-gok, dia duduk, dia menetap dengan tenang, maka itu sudah masuk kategori itikaf. Walaupun tentu akan berbeda pahalanya, akan berbeda keutamaannya antara seseorang yang itikaf 10 menit dengan itikaf 1 hari penuh. Berbeda pahalanya atau kualitasnya seseorang ketika itikaf hanya zikir 15 menit dengan orang yang itikaf 1 hari 1 malam. Dia ya zikir, ya tadarus, ya kajian Al-Quran, ya murojaah Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi kalau durasi, Al-Fakir sendiri cenderung kepada pendapat aksar ulama, mayoritas ulama yang mengatakan bahwa ya tidak ada durasi minimal bagi seseorang itikaf. Walaupun tentu dengan catatan pahalanya, kualitasnya itu juga tergantung dari durasi yang ditempuh oleh masing-masing tadi. Lalu kalau keluar dari masjid itu Ustaz, maka otomatis batal ya? Ya, batal. Dengan alasan apapun kata misalnya. Kalau pembatal iktikaf tentu ada beberapa hal ya Mas ya. Pembatal iktikaf itu pertama jima, itu jelas. Jima itu jelas. Yang kedua adalah keluarnya mani dengan sengaja. Orang keluar mani itu kan tidak selalu dengan jima. Bahkan ketika dia itu tuluk tadzakur atau berkhayal dengan sangat kuat sekali kemudian keluar mani, maka batal itikaf dia. Kemudian yang lainnya adalah haid, nifas, itu jelas. Yang kemudian yang Mas Dwi tadi tanyakan adalah keluar masjid tanpa udzur. Ini kata kuncinya, udzur. Kalau karena udzur maka tidak membatalkan. Karena udzur syar'i itu apa? Udzur syar'i itu termasuk Jumatan. Dia itikaf di masjid yang diselenggarakan jamaah tapi tidak diselenggarakan Jum'ah. Maka ketika hari Jumat dia keluar untuk Jumatan, itu tidak batal itikafnya. Masih terhitung lah kalau seandainya dia niatkan untuk 1 hari. Ini yang sangat strict itu adalah kaitannya dengan itikaf yang nadar. Kalau itikaf nadar itu kan durasinya itu kan pasti dia ditentukan. Kenapa kita harus mempelajari tentang apa yang membatalkan itikaf dan lain sebagainya itu karena kalau seandainya kita delalai ketemu kasus dengan itikaf yang karena nadar di mana kemudian dia menyarankan durasi tertentu, maka
pembatal-pembatal itikaf ini harus dia perhatikan. Berbeda kalau seandainya sekedar orang yang iktikafnya mungkin ya semampu saya di masjid lah, baru kemudian ketika ada gangguan entah itu karena aktivitas kerja, ya dia sudah batalkan itikaf dia tanpa harus mengurangi pahala itikaf atau durasi yang sudah dia tempuh. Contoh, saya ada aktivitas di luar, kemudian mumpung saya sedang kosong, saya niatkan itikaf di masjid ini semampu saya, kemudian dapat 3 jam saya tilawah, saya zikir. Kok kemudian ada aktivitas duniawi lainnya yang itu membatalkan itikaf, ya sudah, saya batalkan itikaf saya dengan harapan Allah masih memberikan pahala itikaf saya selama durasi 3 jam sebelumnya. Seperti itu. Jadi kalau seandainya seseorang itu keluarnya ini berkaitan dengan contoh orang yang pengen dia melakukan iktikaf nazar 1 hari penuh gitu ya Mas ya. Maka kalau seandainya dia keluar dari masjid tanpa udzur syar'i, maka batal iktikaf dia. 1 hari penuhnya tidak tercapai. Maka iktikaf nazar dia harus mengulangi sejak awal lagi. Nah, kemudian kategori udzur syar'i itu bagaimana? Pertama tadi Jumatan. Yang kedua ketika dia status-status atau kondisi yang emergensi. Ada orang yang tenggelam, dia butuh diselamatkan. Ada kebakaran di mana dia mau nggak mau harus berkecimpung dalam memadamkan api. Atau mungkin ada kecelakaan di mana orang kritis di tengah jalan, dia harus memanggil ambulan atau mungkin polisi atau mungkin bahkan dia sendiri yang berinisiatif untuk membawanya ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tentu ini aktivitas pribadi ini tentu harus profesional. Bisa jadi orang ketika kecelakaan, kita nggak tahu bagaimana harus memperlakukan orang yang kecelakaan, bisa jadi kan malah tambah bahaya tuh Mas. Maka ya kita tempuh jalur-jalur profesional dalam rangka menyelamatkan orang tersebut. Nah, kalau udzur-udzurnya seperti ini, keadaan emergensi, kemudian menghadiri Jumat, maka ini tidak membatalkan iktikaf. Itu yang berkaitan dengan yang membatalkan iktikaf. Ini Mas ya. Kalau berbekam di waktu ketika iktikaf tuh boleh Ustaz? Atau berbekam kan mengeluarkan darah di masjid kan? Kalau saya mengikuti pendapat yang tidak boleh berbekam ketika iktikaf. Karena apa? Karena pertama dia berada di masjid, apalagi kemudian bekam itu kan kaitannya dengan darah yang banyak sekali. Walaupun ada pendapat yang mengatakan kalau berbekamnya itu pakai baskom itu makruh, tapi kan intinya seseorang itu ketika di masjid dia diminta untuk iktikaf zikir kepada Allah, maka dia seharusnya tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang menciderai masjid ataupun bahkan dirinya sendiri gitu. Jadi kalau saya mengikuti pendapat yang tidak boleh bekam ketika iktikaf.